Ya, selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review KB Ear KS2. Sebelumnya thank you dulu untuk KB Ear yang udah ngirimin barang ini ke gue, jadi bisa di-review. Gue mau ngaku sedikit dosa dulu. Yang pertama yaitu kemarin gue baru aja unboxing. Kalau kalian belum lihat unboxingnya, mau lihat bisa lihat di descriptionnya. Bahwa ayam ini sebenarnya udah dikirim ke gue lama, tapi gue baru bisa upload kemarin untuk unboxingnya. Walaupun itu unboxing sudah lama dan sudah direkam lama sekali. Lalu kemudian yang kedua, namanya gue salah baca waktu kemarin di unboxing. Gue bacanya K-Bear, jadinya beruang K ya. Salah itu. Thank you yang udah ngingetin, bacanya KB Ear. Gue nggak tahu KB singkatan dari apa sih, sejujurnya. Ya, gue nggak tahu KB itu singkatan dari apa, tapi mestinya bacanya KB Ear. Oke, langsung aja seperti biasa kita bakal review dari build, suara, dan juga perbandingannya. Kita langsung masuk untuk build-nya sendiri. Untuk build-nya sebenarnya ini housing-nya itu plastik semua, dan ini warnanya rada kayak dark Tosca gitu ya. Gue nggak tahu ini warna apa sih, cuma kayak ijo-ijo rada biru lalu gelap warnanya. Di bagian faceplate-nya lebih gelap daripada bagian shell-nya. Kemudian dia pakai bahan metal untuk nozzle-nya sehingga terlihat dan terasa kuat. Tuh ya. Kemudian dia pakai konektor dual pin ukuran 0,78 dan kabelnya ini kalau kalian udah terbiasa dengan kabelnya KZ dan juga CCA, ini kabelnya 11-12 banget, sangat-sangat mirip. Yaitu dia warnanya rada copper, twisted di bagian atas, lalu kemudian bagian bawahnya ini braided 4 core ya. Kemudian ini adalah foto gue untuk fittingnya. Untuk fittingnya ini nggak terlalu kelihatan gede ya, ukurannya normal banget kalau udah terbiasa lihat CCA dan juga KZ. Ini ukurannya sama persis. Gue di sini ada KZ ZS10 Pro. Ini lihat ya. Sebenarnya ukurannya sama, cuma ini ada metalnya doang. Tapi kalau kalian udah terbiasa sama ukuran ini sama ukurannya. Tuh ya. Sama aja. Oke, jadi kalian udah yang nyoba KZ yang entah ZSN Pro, ZS10 Pro, atau CCA-CA4, atau CCA berapapun itu sama aja untuk fittingnya. Dan gue harus ngomong, waktu teman gue ada yang nyoba ini, mirip seperti ZSN ya, ataupun yang manapun itu kadang kalian bisa nggak dapat bassnya ketika fittingnya nggak bener. Yaitu karena lihat ya, ini nozzle-nya tuh rada panjang, lalu bodinya rada nekuk gini nih. Ini bagian shell, bagian housing, lalu ini rada nekuk dan rada panjang untuk si nozzle-nya ini. Nah, kadang tuh orang bulutannya ini, nozzle-nya ini itu lebih menyentuh ke bagian depan kuping daripada bagian yang bolongan kupingnya sendiri. Jadi tolong di-adjust sedikit, kalau nggak bassnya rada berkurang. Nah, ini teman gue yang pertama nyoba, ini mana bassnya Mike? Gitu. Lalu gue coba bilang, lu fittingnya kayaknya kurang bener deh. Gue gerang-gerang dikit, oh iya, wah malah bassnya gede banget. Jadi sedikit saran aja, pastikan fittingnya bener, karena teman gue yang nyoba ini bisa nggak dapet bassnya, padahal bassnya gede loh. Gue 3 orang nyobain ini bassnya gede semua, 1 orang karena salah fitting, bassnya jadi hilang. Oke, untuk source-nya sendiri gue bakal pakai Vio BTR 3K, lalu kemudian Vio BTR 3K, X-Duo X10, dan juga i5 XDSD. Dan ini adalah list lagu-lagunya. Untuk sound signature dari KB Ear KS2 ini, sebenarnya ini adalah V-shape. Jadi dia punya bass yang cukup gede dan juga dalam. Dan dia juga punya upper mid dan treble yang maju. Rada kekosongannya itu ada di bagian lower mid range dan juga mid range. Jadi dia ada berasa V gitu ya. Tetap fun, berasa V. Tapi karena bassnya ini sebenarnya cukup tebel dan juga cukup tebel dan juga deep dalam gitu, tuh bisa menghasilkan nuansa yang rada warm gitu, karena bassnya tebel, bassnya gede. Padahal dia upper mid range-nya dan treble-nya cukup sedikit ada energi. Oke, kita bahas aja satu-satu. Untuk bassnya, ini bass yang sebenarnya gue cukup appreciate di harganya.
karena dia itu deep dan juga apa ya, buat gue tuh tekstur sub bassnya tuh bagus, ceduk bisa sampai dalam. Gue kasih lagu-lagu pop, gue kasih lagu-lagu rock gitu, itu tetap biasa berasa untuk pukulan bass dan juga sub bassnya itu mantep banget. Dimana di harga segini biasanya mid bass boomy itu sering banget gue temuin, tapi nggak di sini. Yes, untuk kecepatan sebenarnya agak lambat, tapi cukup dalamnya itu gue suka dan fokusnya itu gue suka. Cuma untuk lagu-lagu cepet kayak Double Pedal, lagunya Mike Portnoy gitu, gue dengerin ini kurang cepet. Tapi untuk pop biasa, untuk rock yang nggak terlalu cepet itu masih bisa ngejar lah. Untuk jazz yang nggak usah tanya, itu jazz biasanya nggak terlalu cepet sih. Lalu kemudian untuk vokalnya ini, gimana ya, gue rada kadang gue bisa suka banget, kadang nggak terlalu suka. Karena gini, ini kan pakai satu balance armature dan juga satu dynamic driver. Gue rasa ini balance armature yang cukup bagus atau memang tuningannya bagus. Jadi gue ngerasa kalau di lagu yang rekamannya bagus, di vokal-vokal yang rekamannya bersih gitu, gue ngerasa dia punya suara yang cukup bersih dan ada smoothingnya juga, ada manis-manisnya juga. Tapi kalau gue kasih lagu rekaman yang sedikit kasar gitu, tuh langsung berasa banget dia kasar dan rada nyemprot dan bisa sibilance. Contohnya gue kasih lagu-lagunya Diana Krall ataupun Olivia Ong yang buat gue itu rekamannya cukup bagus. Atau Amber Rubers yang ya suara-suara mereka itu kan rada suara apa ya, cewek tapi nggak terlalu nyemprot banget dan rekamannya juga biasanya bagus. Di sini gue suka banget, itu berasa apa ya, berasa ada energinya, berasa clear dan juga smooth. Tapi ketika gue kasih lagu yang rekamannya lama, contoh ekstrim ya, Sobakasu gitu, Judian Mary ya, gue lupa. Itu Sobakasu itu yang openingnya Samurai X yang pertama, kuping gue langsung tersayat-sayat. Atau lagunya The Everlasting Guilty Crown, itu buat gue itu rada kasar di situ rekamannya, walaupun suara Shelly-nya sendiri sebenarnya smooth, tapi di situ rekamannya rada kasar, jadi kuping gue juga rada sakit pakai ini, rada shouty dan kadang bisa sibilance. Jadi ini benar-benar tergantung rekamannya. Tapi untuk kebanyakan lagu gue yang kalau misalnya rekamannya bagus gitu, ini vokalnya bisa oke dan clear. Tapi tentunya sekali lagi dia masih kekurangan di mid range dan low mid range ya, sehingga vokal cowok itu kadang-kadang berasa kurang tebel dan rada kurang berat. Kayak Il Divo gitu, powernya dia kurang tebel. Biasanya Josh Groban itu nggak terlalu tebel jadinya. Nah untuk treble sendiri sebenarnya cukup bagus, jadi gue nggak terlalu berasa ada metallic gimana-gimana, walaupun cukup ada energi. Jadi cymbal crash cukup clear, tapi gue nggak terlalu ngerasa itu ada apa ya, metallic itu nggak terlalu berasa. Tapi kalau gue kasih lagu violin pun cukup bagus. Contohnya kalau lagu-lagunya Lindsey Stirling itu berasa bisa nyampein ada atas dengan kontrol yang cukup baik di harganya. Serius, ini untuk di harganya ini bagus banget. Treble itu sangat oke lah buat gue ya, dan nggak kerasa metalik atau aneh-aneh. Beda sama ZSN Pro yang bikin kuping gue sakit. Tapi ketika kita kasih lagu kayak La Campanella atau La Primavera, itu memang ada berasa nada-nada ke atas rada kurang extend, tapi sangat bisa diterima di harganya ya. Jadi jangan terlalu kritikal sama ini. Overall ini buat gue V-shape yang cukup fun dan bagus dan cukup bersih di harganya nih. Gue actually sangat appreciate untuk apa yang dia dapat. Sebenarnya ini nggak terlalu suara preferensi gue, tapi untuk harga dan suaranya untuk kalian yang suka V-shape, fun, ini bisa dapat semuanya itu. Untuk soundstage-nya juga dia salah satu yang rasanya kayaknya untuk harga 300-400 ribu ini soundstage paling 3D paling besar yang gue pernah coba. Dimana separasinya sendiri nggak terlalu bagus, biasa aja, maksudnya di harga segini biasa aja, tapi soundstage-nya tuh 3D-nya itu gue ngerasa ini salah satu yang paling bagus, atau kayaknya paling bagus yang pernah gue coba. Untuk 3D depth-nya itu bagus, dia lebar dan juga punya depth sehingga berasa 3D. Gue kasih lagu-lagu live gitu ataupun lagu konser itu berasa 3D-nya bagus. Nah sekarang gimana perbandingannya dibanding teman-temannya yang harganya 300 ribuan juga? Gue yakin banget, dan banyak yang udah request di video unboxing ya, gimana dibandingin Blonde Bell 03
pasti ini. Oke, dari overall suara Blonde BL03 ini gue pernah review kan sebelumnya. Dia itu warm, nyantai. Gue nggak terlalu suka bassnya, serius. Gue nggak terlalu suka bassnya karena dia rada tebel tapi nggak terlalu deep, tapi decay-nya tuh rada lambat. Jadi asik aja, bassnya ada gebukannya tapi nggak terlalu dalam. Nah di sini bassnya jadi lebih dalam. Kalau misalnya gue dengar head to head di lagu yang sama, gue masih ngerasa bassnya gedean di BL03, mid bassnya, tapi sub bassnya, fokus bassnya itu lebih bagus di KB Ear KS2. Itu cukup jelas di beberapa lagu, wah ini lebih dalam dan lebih fokus. Jadi good job gitu. Ini bagus banget, gue suka banget bassnya. Nah ini mid range ini kalian bisa back and forth ya, bisa kadang ini karena overall Blonde ini tetap lebih nyantai dan tetap lebih aman untuk kebanyakan lagu. Tapi gue ngerasa lebih clear dan sedikit lebih bersih itu di KB Ear KS2 ini. Kayak lagu contohnya Dynacral, Olivia Ong yang tadi gue sebutin. Gue pasti pilih KB Ear ini. Lebih clear dan lebih bersih, suaranya lebih clean. Dan di Blonde ini, apa ya? Yes, dia lebih nyantai, lebih warm. Tapi kalau, jadi gue kasih lagu apapun di sini nggak pernah nyerang. Kayak lagu contohnya Ed Sheeran, Galway Girl. Aduh, di sini rada lumayan sakit, lumayan. Nada shoutiness-nya tuh masih berasa. Di Blonde itu semuanya di smoothing, jadi lebih aman di sini. Jadi kadang kalau lu mau nyantai lebih suka bisa Blonde BL03 ini, kalau enggak ya kesini. Lalu untuk treble-nya juga lebih nyantai di Blonde sekali lagi. Ini lebih V-shape, ini lebih berasa warm nyantai. Gue suka mana? Gue suka dua-duanya. Tapi kalau gue pilih salah satu untuk jalan-jalan, gue masih pilih KB Ear KS2 ini. Ya, jadi ini tergantung preferensi kalian dan tergantung genre lagunya sekali lagi ya. Kemudian gimana dengan dibandingin yang lain seperti Opera Factory OM1, ini juga harganya 300 ribuan. 300-400 lah ya. Tadi gue bilang Blonde itu warm dan nyantai. Ini lebih warm lagi. Mungkin untuk orang beberapa itu udah cenderung mendem kali, udah level mendem. Jadi lebih dengan bass yang lebih gede lagi, sub bassnya ada juga, tapi mid range dan juga treble-nya itu lebih nyantai lagi di sini. Jadi seperti Blonde yang di warmin lagi, tapi jadinya sedikit kurang natural sih buat gue, rada terlalu mendem jujur aja. Lalu gimana dengan nah ini saudara lamanya, yaitu KB Ear KB06. Nah ini dua-duanya harganya sama-sama 300 ribuan. Tapi di sini pakai satu dynamic driver dan satu balancer matcher. Di sini pakai satu dynamic driver dan dua balancer matcher. Jadi kalau misalnya kalian cuma lihat driver doang, seolah ini pasti lebih tinggi. Padahal lihat ya, housingnya tuh lebih kecil si KB Ear KB06 ini loh. Ya lebih kecil. Dan fittingnya buat gue juga lebih enak. Nah untuk suara, jujur aja, kalau kita ngomong tonal balance, dari balance apa namanya, bass, mid, treble, sekali lagi preferensi gue untuk suara yang balance itu sebenarnya bukan netral, sekali lagi bukan netral dan juga bukan flat. Gue ngomong balance itu adalah Harman Curve. Harman Curve buat gue itu suara yang cukup balance. Contohnya Moondrop KXSS atau Tanshim Oxygen atau Moondrop S8 itu buat gue suara yang balance tuh seperti itu. Jadi ya gue tahu itu pasti berbeda, tapi gue cuma nyampein segi pandang gue aja. Buat gue yang sudah suka dan buat jadiin patokan Harman Curve itu adalah suara yang cukup balance, ini paling mendekati itu. Jadi kalau kita ngomong balance suara, ini lebih balance, nggak se-V-shape ini. Jadi yes, bassnya nggak terlalu dalam, jadinya bassnya nggak sedalam si KBR KS2, KBR lagi kan. KB Ear KS2 ini lebih ada mid bassnya di sini. Nah, vokalnya ini dia lebih balance yang gue bilang tadi. Gak setipis KB Ear KS2, tapi gak setebel Blonde ataupun Opera Factory. Jadi buat gue ini yang di tengah-tengah yang cukup balance itu ini. Treble-nya juga cukup ada, treble-nya nggak jauh beda sih, lebih ada energi sedikit di sini. Jadi overall ini lebih balance suaranya. Tapi ada tapinya ya. Kalau rekamannya bagus, rekamannya bersih, gue sekali lagi masih ngerasa lebih bersih itu di sini. Di sini lebih clean suaranya. Di sini sedikit rada
nggak sebersih ini, backgroundnya nggak sebersih ini, dan juga lebih teksturnya tuh rada sedikit lebih kasar walaupun lebih balance. Di sini bisa lebih clean, lebih bersih. Gue nggak tahu apakah memang balancer material lebih bagus di sini atau gimana, atau apa yang terjadi dengan tuningannya, tapi di sini gue masih berasa lebih balance di sini, tapi lebih clean gitu. Bagus mana sekali lagi tergantung preferensi lu. Tapi kalau gue masih lebih enjoy, walaupun lebih kotor suaranya, gue lebih enjoy di sini simply karena lebih balance untuk tonalnya. Tapi gue yakin sih, kalau teman gue sendiri yang suka V-shape gitu, dia pilihnya ke sini. Dan gue juga yakin banyak yang pilih ke sini juga. Jadi tetap aja ini sangat bagus untuk di harganya ya, si KS2 ini. Sekarang gimana kalau dia dibandingin dengan beberapa yang di atasnya yang sudah terkenal juga? Contohnya kayak KZ ZS10 Pro, bukan ZSN ya, ZS10 Pro. Ini levelnya tetap nggak bisa ngejar si KB Ear KS2 ini, karena dia berasa banget di separasinya itu tidak sebaik ZS10 Pro ini. Ada beberapa nada-nada dan juga detail yang berkurang ketika lu udah cobain ini ke sini. Tapi di sini sedikit lebih nyantai, dan buat gue sekali lagi lebih clean. Gue nggak ngerti ini gimana caranya, tapi dia clean di sini suaranya. Di sini walaupun lebih kotor lah ya bahasanya gitu. Di sini itu lebih energik, jadi rada bassnya lebih energik, mid-range-nya energik juga, treble juga energik, tapi lebih, sekali lagi, lebih punya separasi yang lebih baik. Jadi kalau misalnya dibilang ini adalah giant killer, nggak juga, karena secara separasi juga kalah sama ini. Nah gimana dengan Tint T2 Plus? Tint T2 Plus gue rasa bersihnya juga sama. Secara level separasi, buat gue ini KB Ear ini masih belum bisa ngejar. Tetap Tint T2 Plus ini untuk dikasih lagu-lagu yang lebih susah. Dia punya bass yang lebih tight, dan juga treble yang lebih extended, dan juga separasi dan imaging lebih bagus. Jadi nggak bisa ngejar. Dua-duanya sama-sama berasa V-shape, walaupun Tint T2 Plus berasa V-shape yang lebih tipis gitu. Jadi V-shape-nya mungkin lebih kayak centang kali ya kesannya kalau misalnya gue ngomong. Ini tapi tetap aja maksudnya levelnya beda. Secara tonal juga beda, yes gue tahu. Tapi kalau kita ngomong level kualitas teknikalitas, itu buat gue ini lebih bagus ya si Tint T2 Plus ini. Bassnya lebih tight, vokalnya lebih clear lagi, lalu treble lebih extend lagi, imaging lebih bagus, walaupun soundstage-nya sedikit lebih 3D, maksudnya bukan lebih 3D, lebih ada depth-nya itu di sini. Lebih ada depth dan ada width, jadi lebih luas dan lebih dalam. Sementara di Tint T2 Plus itu lebih ada dimensi tinggi. Berhubung udah ada yang pernah review 2 ini dan dibilang levelnya rada mirip, buat gue enggak sih. Untuk lagu-lagu orkestra, untuk lagu-lagu live gitu, gue masih ngerasa jelas Tint T2 Plus ini sangat bagus untuk di harganya, sekali lagi dengan source yang mumpuni ya. Kalau pakai HP ya mirip-mirip kualitasnya. Dengan source mumpuni itu cukup beda. Maksud gue pakai XD-SD ini cukup beda, kerasa gitu. Perbedaan untuk level detail, separasi dan juga imagingnya. Oke, gitu aja. Kayak review ini rada lama karena perbandingannya yang banyak. Karena ya banyak request juga sih. Jadi semoga kalian suka dengan review ini walaupun agak lama. Thank you. Gitu aja untuk kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Thank you. Bye-bye.